Jadi, kamu lagi mikirin mau beli mobil baru ya? Wah, ini keputusan besar nih. Sekarang ini dua pilihan utama itu mobil listrik sama mobil bensin. Yuk, kita bedah satu persatu. Mobil bensin itu yang paling kita kenal ya. Dia punya mesin yang bakar bensin buat bikin mobilnya jalan. Kamu tinggal ke pom bensin, isi tangki, terus siap jalan deh. Teknologi ini udah ada lebih dari 100 tahun. Udah terbukti dan kita semua ngerti gimana kerjanya. Pom bensin juga gampang banget ditemuin. Dari kota besar sampai pelosok desa. Emang udah jadi pilihan klasik sih. Nah, kalau mobil listrik atau EV, ini agak beda. Dia nggak punya mesin kayak mobil bensin. Gantinya, dia pakai baterai gede sama motor listrik buat muterin rodanya. Bayangin aja kayak smartphone raksasa yang bisa jalan. Buat isi ulangnya, kamu tinggal colok ke sumber listrik. Bisa di stasiun pengisian khusus, atau bahkan dicolokan listrik biasa di rumah. Teknologi ini masih baru dan terus berkembang, jadi makin bagus. Makin banyak merek mobil yang bikin model listrik. Mobil listrik itu senyap, nyetirnya halus, dan rasanya modern banget. Pengalaman nyetir EV itu unik deh. Kita bahas dulu soal sensasi awalnya ya. Kalau nyetir mobil bensin, kamu dengar suara mesinnya meraung. Buat sebagian orang, suara ini justru bikin asik. Kamu ngerasain getaran, dan tenaganya makin gede pas kamu injak pedal gas. Pokoknya, sensasinya mekanis banget. Mobil bensin juga ada macam-macam bentuk dan ukuran. Dari mobil kota kecil, sampai SUV keluarga gede. Pilihannya banyak banget, jadi ada mobil bensin buat hampir semua anggaran dan kebutuhan. Pilihan yang beragam ini jadi keuntungan besar buat banyak pembeli yang nyari sesuatu yang spesifik. Nyetir mobil listrik itu beda dunia banget. Pas kamu injak pedal gas, tenaganya langsung keluar. Nggak perlu nunggu mesinnya meraung. Pokoknya senyap, halus, dan akselerasinya cepet banget, bikin kaget. Karena nggak ada suara mesin, kabinnya jadi hening banget. Kamu cuma dengar sedikit suara angin sama ban pas ngebut. Ini bisa bikin perjalanan jauh jadi lebih santai. Tapi, pilihan modelnya masih terus bertambah. Walaupun sekarang udah lebih banyak pilihan dibanding beberapa tahun lalu, variannya mungkin belum sebanyak mobil bensin, terutama di rentang harga tertentu. Oke, sekarang kita ngomongin duit nih. Ini sering jadi faktor paling gede buat yang mau beli mobil. Kalau lihat harga awal, mobil bensin biasanya menang. Kamu bisa beli mobil bensin baru dengan harga lebih murah dibanding mobil listrik baru dengan ukuran yang mirip. Teknologi mesin bensin udah matang dan lebih murah buat diproduksi. Ini bikin mobil bensin lebih terjangkau buat orang yang budgetnya mepet. Contohnya, hatchback keluarga kecil baru yang pakai bensin hampir selalu lebih murah harga awalnya dibanding versi listriknya. Biaya awal yang lebih rendah ini jadi daya tarik utama. Mobil listrik, di sisi lain, harganya cenderung lebih mahal. Alasan utamanya itu baterai. Baterai itu komponen paling mahal di EV. Anggap aja itu jantungnya mobil. Proses bikin baterai gede dan bertenaga itu rumit dan mahal. Tapi pemerintah di banyak negara ngasih insentif, kayak diskon pajak atau subsidi, buat dorong orang beli EV. Insentif ini bisa nurunin biaya awal secara signifikan, bikin mobil listrik jadi lebih bersaing. Jadi, ada baiknya kamu cek dulu subsidi lokal sebelum mutusin beli. Sekarang kita lihat di luar harga beli awal ya, kita mikirin biaya bahan bakar. Disinilah mobil listrik mulai kelihatan keunggulannya. Ngecas EV pakai listrik itu hampir selalu lebih murah dibanding isi bensin mobil. Bayangin aja kamu nyetir jarak tertentu setiap hari. Biaya listrik buat jarak segitu jauh lebih murah dibanding biaya bensin buat perjalanan yang sama. Kalau kamu bisa ngecas mobil di rumah semalaman, kamu bangun tiap pagi dengan tangki penuh, cuma dengan sepersekian harga yang kamu bayar di pom bensin. Ini bisa bikin kamu hemat banyak dalam hitungan bulan dan tahun. Buat mobil bensin, biaya bahan bakar itu pengeluaran yang konstan dan harganya naik turun. Harga bensin bisa naik turun, kadang nggak terduga. Ini bisa bikin ngatur anggaran bulanan agak susah. Kenaikan harga minyak yang tiba-tiba bisa berarti kamu harus bayar lebih banyak buat ke kantor. Dengan mobil listrik, harga listrik umumnya lebih stabil. Walaupun bisa berubah juga, fluktuasinya biasanya nggak sedramatis harga bensin. Selama masa pakai mobil, biaya bahan bakar EV yang lebih rendah dan stabil, ini pada akhirnya bisa nutupin harga beli awal yang lebih tinggi. Perawatan juga jadi biaya penting yang perlu dipertimbangkan. Mobil bensin punya banyak banget komponen bergerak di mesinnya. Ada oli, filter, busi, sabuk, sama sistem knalpot.
Semua ini butuh pengecekan rutin dan penggantian. Kamu harus rutin ganti oli dan servis, buat jaga mesinnya tetap jalan mulus. Walaupun ini udah jadi bagian standar punya mobil yang kita semua udah biasa, biayanya bisa numpuk seiring waktu. Masalah mesin atau transmisi yang nggak terduga, bisa bikin tagihan perbaikan jadi mahal banget. Dan itu selalu jadi kekhawatiran buat pemilik mobil manapun. Mobil listrik itu jauh lebih sederhana dari segi mekanis. Motor listriknya punya sedikit banget komponen bergerak dibanding mesin pembakaran internal. Nggak ada oli mesin yang perlu diganti, nggak ada busi yang perlu diganti, dan nggak ada sistem knalpot yang perlu dikhawatirin. Ini berarti jauh lebih sedikit perawatan rutin. Servis rutin kamu sebagian besar cuma ngecek rem, ban, sama suspensi sama kayak mobil biasa. Kesederhanaan ini bikin biaya perawatan lebih rendah selama masa pakai kendaraan. Kamu bakal ngabisin lebih sedikit waktu dan uang di bengkel, dan itu nyaman banget. Sekarang, kita bahas soal lingkungan. Ini topik besar nih. Mobil bensin bakar bahan bakar fosil. Proses ini ngeluarin emisi kayak karbon dioksida langsung dari knalpot. Gas-gas ini nyumbang polusi udara di kota kita dan perubahan iklim. Kalau kamu lagi macet, kadang kamu bisa nyium bau knalpot dari mobil di sekitarmu. Itu dampak langsung ke udara yang kita hirup setiap hari. Ngurangin emisi ini jadi alasan utama kenapa banyak orang nyari alternatif listrik buat kebutuhan transportasi sehari-hari mereka. Mobil listrik itu nol emisi knalpot. Pas kamu nyetir EV, dia nggak ngeluarin gas berbahaya ke udara. Ini bikin pusat kota kita jadi tempat yang lebih bersih dan tenang buat ditinggali. Tapi, penting buat lihat gambaran besarnya. Listrik yang dipakai buat ngecas mobil harus dari suatu tempat. Kalau listriknya dihasilkan dari pembakaran batu bara atau gas alam, berarti masih ada emisi yang terlibat. Cuma di pembangkit listriknya, bukan di knalpot mobil. Tapi, kalau listriknya dari sumber terbarukan kayak tenaga surya, angin, atau air, maka manfaat lingkungannya jauh lebih besar. Dampak dari produksi baterainya juga perlu dipertimbangkan. Jadi, mana yang harus kamu pilih? Yuk kita rangkum kelebihan dan kekurangannya. Keunggulan utama mobil bensin itu harga beli awal yang lebih rendah dan kenyamanan jaringan pengisian bahan bakar yang masif. Kamu bisa nyetir jarak jauh tanpa khawatir nyari pom bensin, dan ngisi tangki cuma butuh beberapa menit. Kekurangan utamanya itu biaya operasional yang lebih tinggi karena bahan bakar dan perawatan, serta dampak lingkungan langsung dari emisi knalpot. Mobil bensin itu pilihan yang familiar dan bisa diandalkan yang cocok buat hampir semua situasi. Untuk mobil listrik, keuntungan terbesarnya itu biaya operasional yang sangat rendah. Bahan bakar yang lebih murah dan perawatan yang lebih sedikit bakal ngirit banyak uang kamu dalam jangka panjang. Mobil listrik juga senyap, halus, dan asik buat disetir, dengan keuntungan tambahan lebih baik buat kualitas udara lokal. Kekurangan utamanya itu, harga awal yang lebih mahal, dan tantangan pengisian daya. Kalau kamu tinggal di apartemen tanpa tempat parkir khusus, ngecas bisa jadi susah. Perjalanan jarak jauh juga butuh perencanaan lebih buat nyari stasiun pengisian di sepanjang rute, dan ngecas butuh waktu lebih lama dibanding ngisi bensin. Pada akhirnya, pilihan terbaik itu tergantung banget sama situasi pribadi kamu. Kalau kamu punya budget lebih rendah buat pembelian awal, atau kalau kamu sering nyetir jarak jauh ke daerah terpencil dengan sedikit stasiun pengisian, mobil bensin mungkin pilihan yang lebih praktis buat kamu saat ini. Dia nawarin fleksibilitas dan kebebasan tanpa perlu perencanaan yang matang. Ini pilihan yang aman dan terbukti yang cocok buat gaya hidup tradisional, di mana kamu perlu masuk mobil dan pergi kemana aja, kapan aja, tanpa mikir dua kali soal jangkauan. Tapi, kalau kamu mampu bayar biaya awal yang lebih tinggi dan punya tempat buat ngecas di rumah, mobil listrik bisa jadi pilihan yang fantastis. Dia sempurna buat perjalanan harian dan nyetir di kota. Kamu bakal nikmatin penghematan di bahan bakar dan perawatan, dan pengalaman nyetir yang senyap dan modern itu benar-benar menyenangkan. Kalau sebagian besar perjalanan kamu masih dalam jangkauan mobil, dan kamu cuma sesekali melakukan perjalanan jauh, EV bisa sangat cocok dengan gaya hidup kamu, dan menghemat uang kamu seiring waktu. Pikirin kebiasaan nyetir harian kamu, budget kamu, dan akses kamu ke pengisian daya, dan kamu bakal nemuin mobil yang tepat buat kamu.